Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bisyahri ramadhana bifadli rabbina wa lailatul qadri bihi qad nazalat tuba liman talabaha kama sabat ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadhrah musilatin lil hadratil aliyah ya rabbana allahumma salli sallimi ala muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bilwahidiyati li rabbil alamin ya rabbana ufir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya rabbana amma ba'd. Nun sewu Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Muallif salawat wahidiyah qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo yang kita ikuti dan kita derei. Al-Mukarramah Mbah Nyai wal Mukarramah Ibu Nyai radhiyallahu anhuma wa ahlul bait yang kami muliakan. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus Pondok Pesantren Kedunglo, anak-anakku peserta asrama Ramadan Wahidiyah yang saya cintai dan yang saya banggakan, santriwan santriwati yang berbahagia, ananda protokol yang saya taati. Mari di malam yang penuh barokah indallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, saya ikut di belakang hadirin hadirat untuk memanjatkan rasa puja puji tasyakur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan rahmat dan fadlnya Allah subhanahu wa ta'ala, taufik dan hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala, kita pada malam hari ini bisa melaksanakan acara asrama Ramadan dengan materi DPWW. Untuk itu marilah untuk merealisasikan rasa syukur kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sanjungan salawat salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya marilah senantiasa mudah-mudahan terlimpah ruah kepangkuan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم وتابع التابعين إلى يوم القيامة. Salam ikraman, ta'ziman wa mahabbatan yang tulus. Semoga senantiasa terlimpah kepangkuan para aulia illah min awalihim ila akhirihim, khususan khasah kepangkuan dalam ghausu hadaz zaman radhiyallahu an, wa a'ada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amaddana bi amdadihim kama yaliku bika wa bihim. Dengan penuh harap dan damba, semoga para beliau yang kami sebut di atas tadi senantiasa memberikan syafaat tarbiyah nadrah yang istimewa kepada kita bersama, khususnya adanya acara asrama Ramadan Wahidiyah malam ini, dan umumnya pada umat masyarakat jami'al alamin agar cepat lari sadar ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku peserta asrama Ramadan yang berbahagia, malam ini saya akan sampaikan materi tentang DPWW. Ada yang tahu apa itu DPWW? Iya, Departemen Pembina Wanita Wahidiyah. Mungkin materi ini tidak pernah terlintas di benak kalian, karena kemarin ketika kalian masih SD ya, masih SD yang ngurusi kalian ketika kalian usbuiyah, kalian mau mujadaru pu'usana, itu ada yang ngurusi kalian karena masih kanak-kanak, maka departemennya pembina kanak-kanak. Setelah kalian SMA atau ada yang sudah di perguruan tinggi ini, itu sudah beda lagi. Di sana yang ngurusi departemen pembina remaja, ya, pembina remaja Wahidiyah. Baru nanti khususnya ini untuk yang anak cewek santriwati ya. Di jenjang berikutnya baru ada departemen pembina wanita Wahidiyah. Ya. Jadi departemen yang khusus ngurusi kaum ibu atau wanita. Ya. Maka mari setelah kalian di SMP, SMA, perguruan tinggi, ya yang ngurusi kalian departemen pembina remaja, dan selanjutnya baru ada departemen wanita tadi. Maka hanya atas fadl Allah Subhanahu wa taala semata semua langkah kehidupan dapat diarahkan, dan kemudian untuk menyempurnakan kehidupan kaum ibu ini sangatlah perlu kesejahteraan dan kebahagiaan yang diwarnai dengan usaha patuh dan derek tuntunan Mbah Yai Mu'allif Sholawat Wahidiyah Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an, serta mengikuti dawuh-dawuh beliau untuk memasyarakatkan segala bentuk yang positif, baik itu yang berhubungan dengan ibu-ibu itu sendiri dan orang lain, yaitu masyarakat luas atau berbangsa dan bernegara, sebagaimana yang diinginkan oleh agama atau oleh syariat agama Islam. Maka Mbah Yai pada saat itu membentuk dan mencetuskan suatu wadah yang diberi nama Badan Pembina Wanita Wahidiyah. Kalau tadi kalian sebutkan Departemen Pembina Wanita Wahidiyah. Awalnya itu di zaman Mbah Yai namanya Badan
Pembina Wanita Wahidiyah atau BPWW. Pada saat Mbah Yai membentuk BPWW tadi atau mencetuskan suatu wadah tadi dengan diberi nama Badan Pembina tadi karena lahirnya suatu sholawat terkait dengan konteks zaman. Lahirnya suatu sholawat tadi sesuai dengan keadaan zaman dan tokoh atau piantun yang menciptakannya yaitu beliau Hadratul Mukarram Mbah Yai Mu'alif Sholawat Wahidiyah tadi. Karena pada saat itu sangatlah dianggap penting oleh beliau, dibentuklah tadi Badan Pembina Wanita Wahidiyah. Hal itu berdasarkan ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah pada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Maksudnya di sini kita saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan bila ada temannya mungkin yang melanggar peraturan pondok, ada temannya yang jahil, ada temannya yang suka bully, ya. Hal yang jelek itu tidak usah diikuti. Maka salinglah kalian itu mengingatkan atau memberi asukan, ya, yang baik supaya terbentuklah anak santriwan santriwati sebagai anak yang solih, ya, anak yang solihah, patuh pada peraturan pondok. Maka dalam hal ini sebagai kaum wanita, upaya apa yang harus kita lakukan dan peran apa yang akan kita wujudkan sesuai dengan cita-cita Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an dalam perjuangan suci ini. Maka seiring berjalannya waktu dan manut sama bimbingan beliau Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an yang disampaikan langsung kepada para badan pembina wanita wahidiyah, disinilah mulai tampak ibu-ibu itu bisa mandiri, ya. Ibu-ibu bisa mandiri dan sudah tidak lagi tergantung pada kaum bapak, ya. Ini dengarkan aja karena kalian belum bisa bayangkan, ya. Jadi ibu-ibu mulai bisa mandiri karena dibentuk suatu wadah tadi, wadah khusus kaum ibu, sehingga bila ada acara apa saja yang nangani langsung ibu-ibu tanpa harus dibantu oleh bapak-bapak. Pada saat itu di zaman Mbah Yai sangat beruntung sekali karena apa? Karena ketika Mbah Yai bentuk ada tadi, terus yang mimpin langsung adalah beliau Al-Mukarramah Ning Dr. Randa Nurul Ismah Faik, atau mungkin yang SMA udah tahu ibunya dari beliau Ibu Fatimahuz Zahra, ya. Itu pada saat itu. Karena apa? Pada tahun sekitar 1976-77, ya, ketika saya masih SD kelas 5, kelas 6, ya. Itu saya mondok kayak kalian asrama Ramadan di sini, ya. Itu bila sore hari itu ada pengajian kitab Risalatul Maghid. Itu yang menyampaikan langsung beliau Ibu Nurul Isma. Siapa itu Ibu Nurul Isma?
putra Mbah Yai yang tertua, ya, berarti kakaknya Kanjeng Romo Yai Latif Qaddasallahu sirroh wa radhiyallahu an, yang pertama, ya. Itu yang bina. Ketika pengajian kitab Risalatul Maghid itu tidak kayak sekarang ini, ada podiumnya yang megah, ya. Terus kalian semua duduk rapi, yang laki-laki di depan, perempuan di belakang sana, ada tarubnya. Dulu enggak ya, duduk lesehan, tutornya itu juga duduk lesehan, pakai dampar kecil atau meja kecil itu ya. Di situ di Serambi Putri situ ya. Enggak kayak sekarang. Sekarang kalian sudah enak ya. Ada podium dengan dekorasi yang megah ya. Makanya enggak boleh ngantuk ya. Capek Bu ya. Maka di badan wanita tadi dari pusat sampai ke daerah ya, itu tertata rapi ya. Karena ada beliau Al-Mukarramah Ibu Hajah Dr. Anda Nurul Isma Faik tadi, beliau senantiasa memberikan bimbingan pada ibu-ibu yang ada di pusat ya. Yang ada di pusat, bahkan saat itu beliau untuk membangun ibu-ibu supaya berani mimpin adanya acara, mungkin jadi ketua Mujahadah Rubu Usana, jadi PW di daerah-daerah ya. Itu kalau di Kediri dulu ada ada Mujahadah 17-an yang mana pesertanya khusus ibu-ibu ya. Pesertanya khusus ibu-ibu. Dan ibu-ibu, ketua ibu-ibu di Kabupaten Kediri waktu itu Ibu Hajah Munawaroh yang sekarang rumahnya di belakang SMP TK Alhamdulillah itu, Yayasan Alhamdulillah itu ya. Itu sebagai ketua ibu-ibu Kabupaten Kota Kediri. Beliau mengumpulkan semua ibu-ibu kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Kediri, diadakan Mujahadah 17-an ya. Itu di zaman Mbah Yai. Setelah zamannya Kanjeng Romo Yai, oleh Kanjeng Romo Yai, acara itu atau Mujahadah 17-an itu dihentikan ya. Dihentikan karena biar fokus pada Mujahadah Rubu'us Sana. Yang mana Mujahadah Rubu'us Sana yang diadakan 3 bulan sekali, sama ngumpulnya semua kalangan, baik pengamal bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, kanak-kanak dalam satu kabupaten ngumpul untuk Mujahadah Rubu'us Sana. Biar gak mengganggu adanya Mujahadah Rubu'us Sana, maka acara tadi ditiadakan. Mungkin dari tadi yang saya sampaikan, kalau dulu zaman Mbah Yai, Badan Pembina Wanita. Terus di zamannya Kanjeng Romo ini, Departemen Pembina Wanita. Bedanya mungkin kalau badan itu maknanya lebih umum ya, lebih umum, lebih luas. Tapi kalau departemen lebih spesifik ya, lebih khusus untuk suatu urusan tertentu. Contohnya Badan Departemen Keuangan yang ngurusi keuangan di pondok ini, bendahara gitu ya. Terus Departemen Pembina Wanita yang ngurusi khusus kaum ibu. Departemen Kanak-kanak tadi sudah saya jelaskan di depan tadi. Untuk di eranya beliau Kanjeng Romo ya, itu dulu ada namanya Bu Dr. Randa Fatoyah, mungkin yang sekarang beliau domisilinya di Gresik ya. Itu jadi ketua ibu-ibu, beliau menerbitkan buku ya, menerbitkan buku. Buku itu namanya Badan Pembina Wanita Wahidiyah dan Citra Wanita Pejuang.
Apa kok dinamakan citra wanita pejuang? Citra itu mungkin kalau bahasa Inggrisnya image ya. Kalau bahasa anunya wajah-wajah ibu-ibu. Kaya apa sih wajah-wajah ibu-ibu Wahidiyah ini ya. Bener-bener bisa ngurusi perjuangan dengan sungguh-sungguh apa ya, seperti itu. Maka ketika ada mujadah rubu usana ibu-ibu, jadi yang ngurusi surat izin di pemerintahan juga ibu-ibu ya, yang sambutan, yang ngurusi dai-nya ya, itu semuanya kaum ibu. Anak-anakku yang saya cintai ya, mungkin ketika kalian ini sekarang membicarakan ibu, kalian pasti ingat ibu kalian di rumah, ya enggak? Ya. Kalian pasti ingat ibu kalian yang memperjuangkan kalian supaya bisa mondok, selalu mendoakan, ya, selalu dengan hati-hatinya, ya, selalu berdoa untuk kalian, ya, biar kalian kerasan di pondok, biar kalian jadi anak yang solih, pinter ngaji, pinter mujahadah ya. Doa kalian ditunggu ibu kalian di rumah, maka jangan kalian enak-enakan di pondok. Apalagi yang barisan belakang itu ya, barisan belakang itu santriwati itu nantinya akan jadi ibu-ibu ya. Tanggung jawabnya sebagai ibu-ibu yaitu menjadikan anak-anaknya supaya jadi pejuang fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang saya cintai, mari kalau tadi ada ayat yang menjelaskan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, mari kita saling tolong menolong dalam soal kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam hal dosa dan kemaksiatan. Maka mari kebersamaan atau solidaritas kita yang tinggi dalam perjuangan Wahidiyah tidak akan tercapai ya, tidak akan tercapai tujuan kita karena kemampuan seseorang itu sangat terbatas. Dan begitu sebaliknya, kemampuan seseorang itu sangatlah terbatas dan punya kelebihan juga banyak kekurangan. Oleh sebab itu kita sebagai santriwan santriwati, sebagai remaja Wahidiyah, khususnya kami sebagai kaum ibu, kita wajib melatih dan berusaha untuk melakukan sikap kebersamaan dan kesetiakawanan tadi dalam segala hal, terutama yang hubungan langsung dengan perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ada dawuhnya Kanjeng Nabi cah, al mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dah. Rawahul Bukhari. Seorang mukmin otomatis orang yang beriman kepada Allah. Dengan mukmin yang lainnya ibarat konstruksi bangunan rumah, satu sama lainnya saling menguatkan ya. Mungkin kalian kalau di kamar ya, di kamar ada temennya yang masih tidur, nggak mau cepet untuk bangun melakukan witir ya, terus ikut membangunkan apa enggak ya. Kita saling bantu, saling menguatkan, saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Untuk contoh tadi kalau ibu-ibu itu mampu melakukan apa yang
sudah diberikan oleh Mbah Yai ya. Maka keberhasilan pada di zamannya Kanjeng Romo dulu ya. Zamannya Kanjeng Romo dulu itu ibu-ibu itu yang paling tampak ya, paling tampak ketika dipimpin langsung oleh beliau Al-Mukarramah Ning Tuti India itu ada lomba ya, ada lomba untuk ibu-ibu ya. Baik itu lomba di protokol, qiraah, lomba muqaddimah, lomba tahlil, terus lomba kuliah wahidiyah ya. Sehingga ketika habis lomba itu maka ibu-ibu bisa tampil dengan baik di Mujadah Kubro ya, di Mujadah Kubro. Dan ibu-ibu kelihatan apa istilahnya? Sangat tegasnya ya. Maka sekarang kalau keberhasilan di zaman eranya Kanjeng Romo Yai Fikri ini ya, ibu-ibu sudah kalau di universitas itu bu rektornya juga kaum ibu ya. Siapa ada yang tahu namanya? Bu rektor siapa namanya? Ibu Dr. Isnaini Fauziah ya. Fauziah Isnaini ya. Terus lagi dulu di zamannya Kanjeng Romo itu ada departemen ibu-ibu tapi tingkat provinsi ya. Tingkat provinsi. Terus karena provinsi itu mungkin istilahnya juga ada kabupaten sehingga sekarang yang ngurusi urusan wilayah ya. Ada Urwil jadi provinsinya ditiadakan langsung ke kabupaten. Ibu-ibu kecamatan ya. Itulah mungkin yang berhubungan dengan Departemen Pembina Wanita Wahidiyah. Adapun kemajuan-kemajuan yang dicapai sangat banyak sekali karena mungkin kalau di SMP dan SMA ini juga kepala sekolah SMP ibu-ibu, kepala sekolah SMA juga ibu-ibu. Itulah pertanda bahwa ibu-ibu mampu jadi pemimpin yang baik dan mendapatkan restu beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Yai Fikri radhiyallahu anhu. Tidak terkalahkan ya. Sampai rektornya juga ibu-ibu, seorang wanita ya. Ya, hebat ya. Maka mari kalian yang barisannya di belakang, anak-anak santriwati, kita berdoa ya, kita berdoa mulai sekarang. Kita nanti akan bisa menggantikan ibu-ibu yang ada di kepala SMP, yang ada di kepala SMA, yang jadi rektor Uniwa. Ya. Kalian jadi santriwati jangan kecil hati. Allah memberikan kesempatan pada kita, maka mari kita mohon bersama janganlah kalian jadi anak yang merusak merusak citra kaum ibu ya. Janganlah kalian menjadi santri atau pemuda muslim dan muslimah yang tidak membangun negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari pada kesempatan kali ini kita doakan ibu kita yang berada di rumah kita masing-masing. Mari kita jeriti ibu kita sowankan ke pangkuan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Sehingga ketika ayah dan ibu kita di rumah mencarikan nafkah untuk kita, benar-benar hatinya dituntun oleh beliau Gausuhadaz Zaman radhiyallahu an.
benar-benar hatinya dituntun oleh beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Yai Fikri radhiyallahu an, sehingga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan syafaat baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari pada kesempatan kali ini panggil orang tua kalian, terutama ibumu wahai anak-anakku ya. Ibumu yang susah payah ya. Susah payah telah mengandung kalian, melahirkan, menyusui, sampai sekarang tidak pernah lepas hati ibumu dari berdoa untuk kalian ya. Tidak pernah lepas hati ibumu setiap saat, setiap detik ingat pada anak-anaknya. Maka mari pada kesempatan ini kalian di pondok jangan enak-enakan ya. Kalian di pondok dekat dengan beliau, setiap jam dan detiknya beliau mendoakan kalian. Jangan kalian anggap sepi dawuhnya Mbak Yai ya. Setiap saat kalian dimonitoring oleh Kanjeng Rama Yai Fikri radhiyallahu an. Maka jaga adab kalian di pondok, doakan ayah ibu kalian, semoga menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang diridhoi oleh Allah, keluarga yang bisa ikut di belakang Mbah Yai dan Kanjeng Rama Yai Latif, Kanjeng Rama Yai Fikri, sowan di hadapan Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyan wa aslahu wa rohahu adrikni faqad dalamtu abada wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwaka wa in tarudda kuntu syakhsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ya sayyidi binadrah musilatin hadratil aliyah ya sayyidi ayyuhal ghaus ya sayyidi ayyuhal ghaus ya sayyidi ayyuhal ghaus. Al-Fatihah. Anak-anakku yang saya cintai, mungkin ada pertanyaan. Saya yakin kalian tidak akan ada pertanyaan karena sudah capek ya. Ya jangan lupa doa untuk ibu bila mau tidur ya. Doa untuk orang tua kalian sehingga kalian akan dibiayai oleh ibumu sampai jadi dokter ya. Sampai jadi profesor ya. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin sampai di sini penyampaian tentang Departemen Pembina Wanita Wahidiyah. Segala salah dan hilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa minal ghaus at-tarbiyah wan nadrah. Assalamualaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.